Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina Durafining Tias dengan NRP 50022311127. Di sini saya akan menjelaskan nomor 6 dengan soalnya itu tertera di layar. Kemudian untuk bentuk penyelesaiannya, nah, jadi dalam eksperimen ini kita tuh mengukur fraksi emas, yaitu bagian dari logam yang merupakan emas. Ada beberapa kemungkinan hasil. Yang pertama, jika tidak ada emas sama sekali, maka fraksi emasnya adalah 0 atau 0%. Jika seluruh logam adalah emas, maka fraksi emasnya adalah 1 atau 100%. Jika setengah dari logam adalah emas, maka fraksi emasnya adalah 0,5 atau 50%. Jika seperempat dari logam adalah emas, maka fraksi emasnya adalah 0,25 atau 25%. Jadi, fraksi emas, fraksi emas bisa berapa saja antara 0 dan 1. Nah, ruang sampelnya adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari eksperimen ini. Karena fraksi emas bisa bernilai berapa saja antara 0 dan 1, maka ruang sampelnya dapat ditulis sebagai berikut, yang tertera pada layar. Perkenalkan, saya Karisma Nurul Hasana dengan NRP 50022311114. Saya dari kelompok 4 dan akan menjelaskan soal nomor 11. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk membuktikan bahwa probabilitas dari himpunan kosong itu sama dengan 0. Dengan petunjuk misalkan himpunan A dengan indeks I sama dengan himpunan kosong. Untuk semua I dengan menggunakan persamaan 1,3,3. Oke, jadi diketahui persamaan 1,3,3 ini yaitu seperti yang tertera di sini, probabilitas gabungan dari himpunan A untuk I sama dengan 1 hingga sampai tak hingga itu sama dengan jumlah dari probabilitas himpunan A untuk I dari 1 sampai tak hingga. Nah, untuk membuktikan bahwa probabilitas dari himpunan kosong itu sama dengan 0, kita perlu mensubstitusikan apa yang sudah diberi petunjuk dari soal itu tadi. Nah, jadi kita substitusikan himpunan AI itu sama dengan himpunan kosong untuk semua I. Jadi untuk semua himpunan A dengan indeks I berapapun itu adalah himpunan kosong gitu. Nah, maka persamaan 1,3,3 tersebut dapat ditulis demikian. Jadi, untuk probabilitas dari himpunan kosong digabungkan dengan himpunan semesta itu sama dengan probabilitas dari himpunan kosong ditambah probabilitas dari himpunan semesta, di mana himpunan dan himpunan semesta tersebut saling asing. Nah, eh, untuk ruas kiri, probabilitas dari himpunan kosong digabung dengan himpunan semesta, yaitu hasilnya adalah probabilitas himpunan semesta. Untuk ruas kanan masih sama seperti yang di atas, yaitu probabilitas himpunan kosong ditambah probabilitas himpunan semesta. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan probabilitas dari himpunan semesta tersebut. Sehingga ruas kiri itu bernilai 0 dan ruas kanan bernilai probabilitas dari himpunan kosong. Jadi terbukti bahwa probabilitas dari himpunan kosong adalah 0. Saya Vivian Sada Fitriatullah dengan NRP 50022311107 akan membahas nomor 17, yaitu membuktikan teorema 1.4.5 yang berbunyi, jika A subset B, maka peluang A kurang dari sama dengan peluang B. Dengan petunjuk, jika A subset dari B, maka dapat ditulis B sama dengan A gabungan dari B irisan A komplement dan diketahui saling asing. Kemudian untuk langkah awalnya kita tuliskan yang sudah diketahui di petunjuk, yaitu B sama dengan A gabungan B irisan A komplement. Kemudian kita cari peluangnya, yaitu peluang dari B sama dengan peluang dari A gabungan B irisan A komplement yang diketahui saling asing. Sehingga untuk kejadian saling asing, peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Sehingga didapatkan peluang B sama dengan peluang A ditambah peluang B irisan A komplement. Yang diketahui peluang B irisan A komplement itu lebih besar sama dengan 0. Sehingga didapatkan
peluang B lebih besar sama dengan peluang A. Atau dapat dituliskan ulang sebagai peluang A kurang dari sama dengan peluang B. Perkenalkan, nama saya Evaliana Reni Yunianti dengan NRP 50022310048. Di sini saya akan mempresentasikan untuk soal nomor 24. Misalkan peluang A sama dengan 1/3 plus I untuk I sama dengan 1,2,3,4. Carilah batas atas untuk peluang A1 gabungan A2 gabungan A3 gabungan A4. Untuk menjawab soal tersebut, kita dapat menggunakan definisi dari peluang. Apa sih definisi dari peluang itu? Definisi dari peluang menyatakan bahwa peluang A1 gabungan A2 gabungan A3 gabungan A4 sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 ditambah peluang A3 ditambah peluang A4. Dari definisi tersebut, kita dapat mencari masing-masing nilai probabilitasnya. Untuk peluang A1, kita akan memasukkan nilai I sama dengan 1. Menjadi 1/3 plus 1 sama dengan 1/4. Untuk peluang A2, kita memasukkan nilai I sama dengan 2 menjadi 1/3 plus 2 sama dengan 1/5. Untuk peluang A3, kita memasukkan nilai I sama dengan 3 menjadi 1/3 plus 3 sama dengan 1/6. Untuk peluang A4, kita memasukkan nilai I sama dengan 4 menjadi 1/3 plus 4 sama dengan 1/7. Sesuai definisi dari peluang, maka peluang A1 ditambah peluang A2 ditambah peluang A3 ditambah peluang A4 sama dengan 1/4 ditambah 1/5 ditambah 1/6 ditambah 1/7. Dengan menyamakan penyebutnya menjadi 420, maka 105 ditambah 84 ditambah 70 ditambah 60 per 420 sama dengan 319 per 420. Oleh karena itu, diperoleh batas atas dari peluang A1 gabungan A2 gabungan A3 gabungan A4 untuk I sama dengan 1, 2, 3, 4 sama dengan 319 per 420 yang sebanding dengan 0,76. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Askia Nur Aziza dengan NRP 500223191. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal nomor 29. Soalnya yaitu, a family has two children. It is known that at least one is a boy. What is the probability that the family has two boys? Given at least one boy, assume peluang boy yakni 1/2. Nah, karena ada dua anak, yakni probabilitas laki-laki dan perempuan masing-masing sama, yaitu 1/2, maka ruang sampel semua kemungkinan jenis kelaminnya, yakni ada BB, yaitu keduanya laki-laki, BG, pertama laki-laki dan kedua perempuan, GB pertama perempuan, kedua laki-laki, serta GG keduanya perempuan. Nah, karena kita diberitahu bahwa setidaknya ada satu laki-laki, maka kita harus mengeliminasi yang keduanya perempuan. Sehingga A sama dengan setidaknya mempunyai satu laki-laki, yakni ada BB, BG, dan GB. Lalu, sesuai dengan permintaan soalnya, yakni what is the probability that the family has two boys given at least one boy. Kita menggunakan peluang bersyarat, yaitu dengan B mempunyai dua anak laki-laki, sehingga peluang B mempunyai dua anak laki-laki dengan syarat setidaknya mempunyai satu anak, yaitu peluang B irisan A per peluang A, di mana irisan B dan A merupakan kemungkinan awal yang sama, yakni ada di ruang sampel pertama S, di mana 1/4 dan peluang A-nya yakni ada di 3/4. Sehingga 1/4 per 3/4 hasilnya adalah 1/3. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal 37, yakni diketahui jika peluang A adalah 0,4 dan peluang A gabungan B sama dengan 0,6 dan ditanya berapakah nilai dari peluang B jika diketahui
A dan B adalah kejadian yang saling asing. Jadi di peluang kita punya sifat peluang kejadian saling asing. Ya, ini peluang A gabungan B gabungan kejadian yang lainnya itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dan seterusnya. Dan untuk soal ini kita pakai sifat peluang kejadian saling asing. Yang pertama ada peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Di sini kita punya peluang A gabungan B adalah 0,6 dan peluang A itu adalah 0,4. Jadi kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan. Sehingga diketahui peluang B-nya yaitu dengan cara setiap ruasnya itu masing-masing dikurangi dengan 0,4 sehingga diketahui peluang B adalah 0,2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariana Ulina Ajin dengan NRP 50022311157. Di sini saya izin menjelaskan untuk soal nomor 37 bagian B. Diketahui peluang A senilai 0,4 dan peluang A gabungan B yaitu 0,6. Yang ditanyakan untuk peluang B saling bebasnya berapa? Nah, di sini saya menggunakan sifat yang keenam, yaitu peluang A gabungan B itu sama aja 1 min peluang A komplement irisan B komplement. Nah, dari sifat yang keenam ini, maka didapatkan peluang A digabung peluang B, yaitu dengan sifat yang keenam tadi, 1 minus peluang A komplement irisan B komplement, di mana peluang A digabung B di dalam soal yaitu diketahui 0,6, maka ditulis saja 0,6 lalu sama dengan 1 minus peluang A komplement irisan B komplement. Lalu di sini kita pecah yang bagian kanan, yang 1 minus peluang A komplement irisan B komplement dijadikan nggak dijadikan satu lagi, kita pecah yaitu peluang A komplement dikali peluang B komplement. Dengan peluang A komplement itu sudah diketahui peluang A-nya di soal. Peluang A yaitu 0,4. Jadi kalau peluang A komplement tinggal kita minuskan 1, yaitu 1 minus 0,4. Lalu dikali peluang B komplement. Seperti aljabar biasa, di sini 0,6 sama dengan 1 minus 1 min 0,4 yaitu 0,6. 0,6 dikali peluang B komplement. Kita pindah ruas yang minus 0,6 dikali peluang B komplement. Kita pindah ruas di sebelah kiri, maka menjadi 0,6 peluang B komplement sama dengan 1 yang 0,6 sebelah kiri, kita pindah ke kanan menjadi minus 0,6. Lalu, dilanjutkan 1 minus 0,6 yaitu 0,4. Jadi, yang 0,6 perkalian dengan peluang B komplement, 0,6-nya dipindah ke kanan karena sama-sama bernilai nominal, maka peluang B komplement sama dengan 0,4 dibagi 0,6 sama dengan 2/3. B, P, B komplement sudah diketahui yaitu 2/3. Untuk mencari yang ditanyakan pada soal tadi yaitu peluang B untuk saling bebas, maka peluang B tinggal 1 minus peluang B komplement. Di mana peluang B komplement itu sudah diketahui di atas tadi yang kita cari yaitu 2/3. Maka tinggal dikurangin aja 1 minus 2/3 yaitu 1/3. Jadi dapat disimpulkan dan juga dapat hasilnya dengan peluang B untuk saling bebas yaitu 1/3. Seperti itu dengan menggunakan sifat yang keenam tadi dengan yang di atas ini. Ini adalah sifat yang keenam. Maka kita bisa mencari yang awalnya itu peluang B komplement. Setelah kita menemukan peluang B komplement, maka tinggal mengurangkan 1 minus PB komplement untuk mencari peluang B-nya. Gitu. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Darana Mutiara Hadi dengan NRP 50022311084. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 46. Diketahui ada kejadian A, B, dan C dengan peluang kejadian A sama dengan 1/3, peluang kejadian B sama dengan 1/4, dan peluang kejadian C sama dengan 1/5. Kemudian cari peluang A gabungan B gabungan C dengan asumsi jika A, B, dan C saling asing atau mutually exclusive. Karena A, B, dan C saling asing, maka kita menggunakan sifat yang kedua, yaitu peluang eh, A gabungan B gabungan C sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C. Lalu ketika kita sudah mengetahui kita menggunakan sifat yang mana, maka kita substitusi peluang A, B, dan C yang sudah kita ketahui di soal tadi ke dalam rumus di atas. Lalu kita masukkan yaitu peluang A gabungan B gabungan C sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C sama dengan 1/3 ditambah 1/4 ditambah 1/5. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi 60. Lalu pembilangnya menjadi 20 ditambah 15 ditambah 12 sehingga menghasilkan 47/60. Jadi eh, peluang A gabungan B gabungan C sama dengan 47/60. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Cynthia Dwi Rahma dengan NRP akhir 088. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas TOEFL nomor 46B, di mana nomor 46 sendiri soalnya adalah A, B, and C are even such that probability of A equals 1/3, B 1/4, and C 1/5. Find probability of A union B union C under each of the following assumption. Jadi untuk soal dari B sendiri, if A, B, and C are independent. Jadi jika A, B, dan C itu saling bebas, maka untuk mengerjakan soal 46B bisa digunakan salah satu sifat peluang, yaitu di mana jika A, B sebarang dua kejadian, maka peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B kurang peluang A irisan B. Jadi untuk mengerjakan soal ini sendiri, saya akan membaginya menjadi dua agar memudahkan dalam perhitungannya. Jadi saya akan bagi jadi dua. Jadi yang pertama akan dihitung peluang A gabungan B. Jadi untuk peluang A gabungan B sendiri mengikuti sifat dari peluang yang sudah saya baca tadi. Jadi peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Di mana untuk peluang A irisan B, karena A, B, C saling bebas, maka peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Saya masukkan yang nilai yang diketahui 1/3 tambah 1/4 dikurangi 1/3 kali 1/4. Dan didapat 6/12 saya sederhanakan menjadi 1/2. Selanjutnya setelah diketahui nilai dari peluang A gabungan B, saya akan hitung peluang A gabungan B gabungan C. Saya akan menyisalkan peluang A gabungan C dengan peluang T agar memudahkan dalam menulis. Jadi peluang T gabungan C sama dengan peluang T tambah peluang C dikurangi peluang T irisan C. Mengikuti sifat peluang yang tadi. Saya masukkan nilai yang diketahui dan didapat 6/10. Saya sederhanakan menjadi 3/5. Jadi untuk hasil dari peluang A gabungan B gabungan C adalah 3/5. Terima kasih.